Uh, Selamat kita akan malam. segera mulai. Sebelum kita mulai, karena seminar ini diselenggarakan oleh komunitas Joy of Discovery dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian belum tahu apa itu Joy of Discovery, kami akan tayangkan video dulu ya, video tentang Joy of Discovery. Mari silakan Pak Ferdi. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive our dark cloud away. Giver of immortal gladness, fill us with the light. Fill us with the light.
Selamat malam juga Pak Horten. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam buat semuanya. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan semua. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Pir dari komunitas Joy of Discovery. Hari ini kita semua akan ditemani oleh beberapa teman dari komunitas Joy of Discovery. Nanti akan saya perkenalkan satu-satu siapa yang akan muncul dan bicara. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi semua teman-teman di sini dari berbagai paroki ya. Dari banyak paroki di Jakarta, di Bandung, di Bogor, mungkin ada juga dari kota lain nih. Kalau yang ada dari kota lain boleh unmute lalu sebutkan. Lalu kemudian juga ada teman yang dari jauh, ada yang dari Eropa, dari Amerika juga. Senang sekali kita bisa bergabung malam ini ya. Kalau yang dari Eropa masih lebih awal, jam 5. Kalau yang dari Amerika saat ini jam 5 pagi. Nah, oke. Tidak berpanjang lebar lagi, kita percaya bahwa kalau hari ini kita berkumpul, itu pasti ada tangan Tuhan campur tangan, dan kita juga mau saat ini sebelum kita mulai pengajaran akan berdoa dulu bersama. Silakan, ini adalah rekan kami Pak Yos dari JOD. Pak Horten, Bapak Ibu yang terkasih, marilah sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa supaya acara webinar ini mendatangkan berkat bagi kita semua. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur atas malam yang indah ini. Di tengah-tengah kesibukan kami, Kau berikan kami rahmat-Mu, waktu yang berharga ini, untuk mendengarkan sabda-Mu sendiri. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami ke arah pertobatan yang sejati, supaya hati kami terbuka terhadap firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada malam hari ini. Berkatilah secara khusus Pak Horten, berikanlah inspirasi-inspirasi Roh Kudus, supaya apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami semua dapat Kau sampaikan melalui Pak Horten dalam pemaparan Injil Matius pada malam hari ini. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu kepada kami semua, para pendengar di sini, supaya firman yang ditaburkan, berilah kami, hati kami, sebagai tanah yang subur, sehingga firman itu boleh bertumbuh, berbuah, sehingga kami dapat menjadi tangan dan kaki-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yos. Bapak Ibu sekalian, kita akan undang Ibu Oti sebagai pimpinan dari komunitas Joy of Discovery akan sharing sedikit tentang Joy of Discovery. Ya, supaya kita tahu semua, kalau tadi ada videonya, aktivitasnya sudah kita lihat, tapi sekarang kita akan lihat videonya. Akan mendengarkan sharing dari Bu Oti. Ya. Selamat malam Pak Horten, Bapak Ibu, dan teman-teman terkasih. Selamat datang dalam webinar Injil Matius yang akan dibawakan oleh Bapak Hortensius F. Mandaru. Webinar Injil Matius ini adalah buah webinar pertama dari komunitas Joy of Discovery atau disingkat komunitas JOD. Nah, apa itu komunitas JOD dan siapa pendirinya? Pepatah mengatakan tidak kenal, maka tidak sayang. Maka saya akan memberikan sekilas info tentang JOD, sehingga Bapak Ibu semakin lebih dekat hatinya dengan JOD, dan kedepannya bisa terjalin persaudaraan dan bermitra bersama JOD. Tahun 2005, Romo Sugiri itu menyelenggarakan kursus Joy of Discovery
yang diadakan Romo Sugiri menyelenggarakan kursus kitab suci untuk para calon pemandu atau fasilitator di Gereja Katedral Jakarta. Nah, setelah kursus, Romo itu langsung membentuk komunitas Joy of Discovery yang beranggotakan 12 orang. Seperti Yesus memilih 12 murid yang dipilih dan dididik langsung oleh Romo Sugiri. Selama 3 tahun, 12 anggota ini berlatih 6 langkah JOD dengan bahan Injil hari Minggu yang akan datang. Baru pada tahun 2008, komunitas JOD menyelenggarakan kursus kitab suci yang pertama dengan menggunakan nama kursus Joy of Discovery di Paroki Santa Teresia. Setelah itu, kursus JOD terus diadakan setiap tahun tanpa henti. Bahkan pada tahun 2011 dan 2012, kursus JOD diadakan juga di Paroki Santo Lukas Sunter. Nah, pada tahun 2020, ini adalah kursus JOD yang dilakukan secara online pertama kali, dimulai dari tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 7 Juli 2020. Awalnya kursus ini tidak dirancang untuk online. Tetapi karena ada aturan PSBB di mana kegiatan berkumpul ditiadakan, kami terus melanjutkan kursus JOD dari tatap muka menjadi virtual melalui Zoom meeting. Hal ini kami lakukan karena kecintaan kami untuk berbagi kemampuan menelaah kitab suci kepada umat. Nah, sampai pada tahun 2020 sudah ada 54 paroki yang bergabung bersama 54 paroki di mana umatnya ikut kursus Joy of Discovery. Belum. Pasti masih sibuk. Pasti jadi admin soalnya. Nah, rencana JOD ke depan tanggal 23 Oktober sampai 13 November 2020 akan diadakan seminar Injil Markus yang akan dibawakan oleh Bapak Seto Marsunu. Lalu juga ada seminar kitab suci dengan topik yang lain yang akan diadakan pada bulan Desember 2020. Kami masih mendiskusikannya dengan tim JOD. Kursus JOD Angkatan ke-14 secara online akan diadakan dari tanggal 19 Januari sampai dengan 18 Mei 2021. Setelah kursus JOD, selain kursus kitab suci, JOD juga pernah menyelenggarakan seminar lain seperti seminar tafsir mimpi yang diadakan setiap tahun pada bulan Oktober dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Kemudian ada seminar mujizat yang dibawakan oleh Romo Algianto. Juga ada seminar New Age dan Illuminati untuk kalangan terbatas dibawakan oleh Romo Sugiri. JOD Dream. Bapak pendiri JOD yaitu Romo Sugiri mempunyai mimpi yang kemudian menjadi mimpi dan kerinduan kami bersama, yaitu kursus JOD bisa diselenggarakan di setiap paroki agar melalui pembacaan dan studi kitab suci, sabda Allah itu terus berjalan dan dimuliakan. Perbendaharaan wahyu yang dipercayakan kepada gereja semakin memenuhi hati orang-orang. JOD, I see Jesus in you, and thank you. Terima kasih, Bu Oti. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan udah lebih kenal siapakah JOD, penyelenggara khusus kitab Injil Matius hari ini. Bapak Ibu, untuk acara kita berikutnya, di mana acara kita ini nanti akan ada 2 sesi dari Pak Horten, di mana Bapak Hortensius, di mana 2 sesi ini ada sesi yang pertama sekitar 40 menit, lalu akan diikuti dengan tanya jawab selama 10 menit, lalu 40 sampai 45 menit, lalu kemudian sesi kedua adalah sekitar 25 sampai 30 menit dan diikuti tanya jawab sekitar 10 menit. Nah, untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, mohon manfaatkan kolom chat ya. Jadi silahkan menuliskan nama dan pertanyaannya. Oke, itu adalah bagaimana kita akan berlangsung sesi ini supaya semua bisa sama-sama memahami ya bagaimana prosesnya. Nah, sekarang Pak Hortensius, sudah banyak dari Bapak Ibu yang kenal Pak Hortensius, tapi mungkin ada juga yang belum kenal. Jadi saya persilahkan rekan saya, Pak Alex, untuk memperkenalkan siapakah Pak Horten itu. Selamat malam semuanya, saya Alex. Jadi
Tentang Pak Horten, beliau itu ada pengalaman pendidikan di STF dan terakhir mendapatkan Sacred Scripture Licentiate dari Pontifical Biblical Institute di Roma, dan sekarang ini sejak tahun 2004 sudah bekerja di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Departemen Penerjemahan kalau nggak salah. Jadi kalau perkara pengetahuan kitab suci, saya kira sudah dapat, tidak usah dikhawatirkan lagi. Ya kira-kira gitulah, Bu Pir. Dan Ya, mungkin oke. kita persilakan untuk Pak Horten. Dan juga Pak Horten ini mengapa sampai begitu ternama juga di kalangan penggemar kitab suci adalah karena Pak Horten juga mengajar di KPKS ya, di Tebet, di BSD maupun di Bogor begitu ya. Lalu kemudian juga menulis beberapa buku. Lalu kalau ada yang kurang, Pak Horten tolong ditambahkan ya. Nah kalau begitu sekarang kita undang ya Pak Horten, silakan bisa dimulai sesinya. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari ya, dari kelompok terkenal ini ya. Saya share dulu ini apa. Mari kita sama-sama mendalami Injil yang dari awal memang amat terkenal ya, Injil Matius. Memang kita dalam 4 pertemuan ini diharapkan mengcover hal-hal yang pokok saja dari Injil Matius ini. Ya, kita lihat dalam perkembangan bagaimana, karena saya belum kenal betul kelompok ini, tapi kesannya ini kelompok yang udah sering ya, Bapak Ibu udah sering mendalami, mencari ya, dengan joy, dengan sukacita, ya, lalu juga sampai kepada aksi, sebuah langkah yang menarik ya. Ya, saya sudah dengar beberapa kali tentang kelompok ini, tapi persisnya di mana. Pokoknya saya asumsikan sudah terbiasa dengan kitab suci. Itu hal yang amat positif dan baru untuk kita orang Katolik khususnya ya. Nah, sekarang ini memang ada semacam booming ya, semangat sekali kita mengikuti banyak kursus, seminar tentang kitab suci, tanda-tanda yang positif sekali untuk gereja Katolik. Kita sama-sama hari ini mendalami Injil ini, dan saya berencana dalam 4 pertemuan ini ada 4 pokok. Malam ini kita lebih pengantar ya, sedikit kekasan Injil Matius, lalu ke pokok-pokok yang berhubungan dengan pribadi dan misi Yesus Kristus, itu yang biasa disebut kristologinya. Lalu minggu depan kita ngomong lebih soal jemaat, soal menggereja, apa aja menggereja yang diinginkan oleh Tuhan menurut Injil Matius, ya, eklesiologi. Lalu topik yang ketiga nanti lebih soal etika, soal berlaku, bertindak baik atau tidak baik. Jangan lupa Injil ini amat Yahudi, ya. Keyahudian itu amat menekankan praksis, ya, praktek, berbuat baik, ya, menghasilkan buah. Lalu juga soal akhir zaman, karena nanti juga ada teks-teks yang Matius tentang eskatologi, zaman akhir. Yang terakhir sekali, pertemuan keempat, saya simpan untuk hal-hal yang sejarah, historis, ya. Siapa itu Matius, kapan ditulis, di mana, mengapa, dan lain sebagainya. Itu sering dibicarakan di awal, tapi saya selalu bicarakan itu di akhir. Karena menurut saya bagian-bagian yang banyak dugaan, banyak teori itu kita simpan di akhir. Kita mulai dengan teks yang ada ya, yang dapat kita baca. Itu yang kita mulai malam ini. Nah, tentu untuk setiap Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita harus ingat bahwa Injil itu ada 3 segi ya. Ada, karena itu cerita tentang Yesus, maka itu Injil semua Injil itu sifatnya naratif, ya, sebuah cerita. Ada alur ceritanya, ada tokoh-tokoh yang berperan, ya, Yesus tentu tokoh utama, yang membantu dia para murid, ya, para murid diberi nama, ada Petrus dan lain sebagainya, ada lawannya, lalu ada latar, ada Galilea, ada perjalanan, ada Yerusalem, dan lain sebagainya. Itu narasi. Lalu, tapi ini bukan cerita profan. Narasi ini sifatnya narasi keagamaan, narasi teologi. Maka
ada sifat ciri teologi, cerita tentang Yesus, peristiwa Yesus sejak dia lahir sampai dia naik ke surga. Ya. Lalu penulis Injil umumnya melihat bahwa Yesus memenuhi apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Karena itu setiap Injil juga disebut teologi atau kristologi. Ya. Cerita tentang Yesus atau cerita tentang Allah yang berkarya melalui putranya Yesus Kristus. Lalu ada segi terakhir, yaitu Injil juga bukan cerita teologis yang tidak ada dasar dalam sejarah. Injil juga berakar pada sejarah, maka ada sifat historis. Ya. Berdasar pada tokoh historis tertentu yang hidup pada zaman tertentu, Yesus dari Nazaret, dan tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian baru umumnya adalah tokoh historis, bukan tokoh fiktif. Jadi itu 3 segi dari Injil yang mudah-mudahan dalam pelajaran kita 4 kali ini kita bisa cover. Nah, kita sekarang masuk ke Injil Matius. Ya. Injil yang pertama, sering disebut first gospel. Ya. Ada Injil pertama, karena memang posisinya dia di awal perjanjian baru. Dan dalam liturgi kita tahu Injil ini dibacakan pada tahun A. Seperti sekarang kita membaca Injil Matius karena tahun A. Markus tahun B, Lukas tahun C. Ya. Sedangkan Yohanes itu disebar di hari-hari raya tahun A, tahun B, tahun C. Itu kita udah tahu. Tapi Injil ini memang dari awal selalu mendapat posisi utama. Ya. Selalu diprioritaskan. Ya. Sampai abad 19, ya, sebelum penelitian kritis ya, terhadap Injil, yang mulai mengatakan Injil Markus paling tua, sebelum teori itu keluar, selalu dari awal sekali Injil Matius selalu Injil yang paling populer. Injil yang paling banyak dikutip oleh para penulis Kristen awal, ya, bapak-bapak gereja itu paling banyak kutip Injil Matius. Sebelum Injil Markus disebut Injil yang paling kuno, Injil Matius yang paling banyak diteliti, dikomentari oleh para ahli. Mengapa orang suka Injil ini? Sebenarnya sederhana. Injil ini paling rapi susunannya. Strukturnya jelas. Ya. Sifatnya juga seperti ramuan. Ya. Ramuan yang bagus. Ya. Jadi jenis sastranya, ada ceritanya. Tapi kalau bosan cerita, dia selipkan banyak khotbah. Nanti kita lihat ya. Setelah Yesus sibuk dengan membuat mukjizat, lalu dia berkhotbah. Dan isi khotbahnya diberikan. Nah, itu kekhasan Injil Matius. Ada cerita, ada khotbah. Lalu visinya juga dia seperti meramu, ya, sintesis. Ada visi yang khas Yahudi, tapi juga mulai ada terbuka. Ya, orang bilang ada segi universal. Injil memang berakar kepada dalam agama Yahudi, tapi tertuju keluar. Itu nanti kita lihat sejak adegan pertama sudah ada keterbukaan terhadap dunia di luar Yahudi. Dia kombinasikan itu, visi akar Yahudi, tapi juga ada visi universal. Juga gelar Yesus. Dia mengkombinasikan, ada gelar Yesus anak Allah itu, orang katakan dia ngambil atau dia ikut Injil Markus. Tapi juga dia menambah hal-hal yang dari sumbernya yang lain. Gelar anak manusia dan lain sebagainya. Nanti kita lihat secara lebih rinci. Sehingga sering orang katakan, karena sifatnya itu yang sintesis, ya, meramu, Injil ini disebut Injil poros tengah. Ya. Dia enggak ekstrim. Injil poros tengah. Memang Yahudi, tapi Yahudi yang mulai terbuka. Ya. Semacam Injil yang membuat balance, ya, sedikit seimbang. Ya. Kita tahu jemaat Kristen perdana itu kan agak mix. Ya. Ada yang mau Yahudi banget, ya, seperti Rasul Yakobus. Ya. Mau bahwa orang Kristen harus masuk Yahudi dahulu, baru menjadi Kristen. Tapi orang-orang seperti Paulus kan nggak mau. Paulus, nggak usah Taurat, langsung percaya kepada Yesus. Nah, ini dua ekstrem ini, ekstrem Yakobus, ekstrem kanan yang mau harus Yahudi dahulu, dan ekstrem Paulus yang tidak pusing lagi dengan Taurat, katakanlah begitu. Dalam Injil Matius kelihatan bahwa dia mengambil posisi yang di tengah.
Dan itu yang menyebabkan mengapa dia amat tekankan Rasul Petrus. Ya. Rasul Petrus itu figur yang membuat seimbang dalam gereja perdana. Ya. Nah itu Petrus itu memang cocok disebut paus pertama. Ya. Kita tahu gelar paus itu pontifex. Ya. Dalam bahasa Latin pontifex itu pons facer, ya, pembuat jembatan. Nah, itu. Jadi paus atau gelar paus itu sebenarnya gelar orang yang menjadi tokoh yang membuat jembatan, menjembatani pelbagai aliran-aliran ya, kekristenan di awal. Dan itu kita lihat nanti mengapa di Injil Matius peran Petrus itu sungguh ditekankan. Itu cocok memang dengan Injil ini yang mau sedikit moderat ya, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Jadi Injil poros tengah ya saya sebut itu. Nah, apa yang khas dari Injil ini, Bapak Ibu? Nah, karena ini Injil ya, punya latar belakang Yahudi, dia pakai pola-pola yang mudah diingat. Ya. Kita tahu orang Yahudi atau bangsa-bangsa dahulu, sistem belajar mengajarnya kan apa ya, lisan. Ya, jadi kalau belajar secara lisan, perlu banyak orang bilang sarana supaya penghafalannya itu mudah. Ya. Orang bilang apa jembatan keledai atau bagaimana ya dalam sistem pendidikan. Seperti sistem gematria ya, sistem yang para rabi yang suka pakai angka-angka ya. Macam itu tadi di Injil Matius ada 5 khotbah besar. Mau dipadankan dengan 5 kitab Taurat ya. Taurat 5 kitab. Di Injil Matius 5 khotbah besar. Yesus semacam tampil sebagai Musa yang baru. Ya. Lalu, karena ada 12 suku Israel, juga di Injil Matius, kalau Bapak Ibu hitung, ada 12 ucapan penggenapan. Ya. Kutipan langsung kitab suci, ada 12. Kenapa? Mau dipadankan dengan 12 suku Israel. Lalu, ada, kalau nanti kita bahas tentang silsilah, ada 3 kali 14 keturunan. Jadi dia selalu bermain dengan angka. Ya. Tentu semua itu ada artinya. Lalu Injil ini juga suka double, ya, suka membuat tidak hanya adegan satu orang. Di mana Injil Markus cerita hanya satu orang, versi Matius biasanya menjadi 2 orang. Ya. Yang paling terkenal itu adegan Yesus mengusir setan atau roh jahat di Gerasa, ya, pindah ke berapa 3.000 2.000 babi ya. Itu kan ada satu aja itu orang yang kerasukan setan ya. Satu orang dihuni legion ya. 6.000 setan. Nah, gitu kita baca versi Matius tidak lagi satu orang tapi 2 orang ya. Lalu yang paling ekstrim Yesus sembuhkan 2 orang buta ya. Di Markus hanya 1 orang buta, di Matius 2 orang buta. Lalu yang tadi saya bilang ekstrim itu Yesus masuk ke Yerusalem. Itu kan di Injil yang lain Yesus naik 1 keledai. Tapi kalau Bapak Ibu baca teliti di Injil Matius, Yesus sebenarnya naik 2 keledai. Ya. Untung kita bahasa Indonesia kita pakainya ya. Mereka mempersiapkan keledai itu, lalu Yesus menaikinya ya. Untuk bahasa Indonesia-nya itu kabur ya, bisa 1, bisa 2, tapi dalam bahasa Yunani itu sebenarnya 2. Ya. Kenapa? Karena memang dia suka double ya, dan memang itu sesuai dengan apa nubuat perjanjian lama ya. Nah, itu dia cara dia, gaya dia untuk menampilkan semuanya 2. Ya. Lalu ngomong tentang perceraian tidak hanya 1 kali tapi 2 kali di pasal 5 dan pasal 19. Ini sebenarnya dipengaruhi pola pikir Yahudi. Ya, Yahudi itu selalu menekankan saksi itu harus minimal 2 kan. Jadi penting itu 2 saksi supaya apa yang dikatakan atau apa yang terjadi itu sah. Jadi begitu orang yang ada 2 orang buta yang disembuhkan, pembaca Matius, kalau itu ini sah ceritanya. Ya. Jadi kira-kira itu ada latar belakang, pola pandang
Yahudi yang mempengaruhi teknik pendobelan itu. Lalu angka 3, ya, kita tahu ini juga faktor yang memudahkan penghafalan. Silsilah Yesus itu 3 kali 14 keturunan. Lalu di Matius pasal 1 sampai 2 ada 3 kali penampakan malaikat, ya, kepada Yusuf, ya. Di Matius malaikat menampakkan dirinya kepada Yusuf. Kalau di Lukas malaikat menampakkan waktu digoda di padang gurun ada 3. Orang bilang keutamaan Yahudi ada berapa? Ada 3, sedekah, doa, dan puasa. Yang paling biasa ya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dari 12 rasul atau 11 ya di Taman Getsemani, dia memanggil 3 untuk sedikit berjalan menemani dia ke tempat yang lebih sepi untuk berdoa. 3 rasul dipilih, tapi dia kembali 3 kali, 3-tiganya tertidur. Oh, jadi dia, ya, Matius atau Injil-Injil suka dengan angka 3. Membantu orang mengingat cerita, itu semua sarana edukasi. Lalu angka 7, ini biasa ya, 7 pengaruh sabat ya. Jadi 7 selalu angka sempurna. Itu kelihatan ada 7 setan yang masuk rumah di Matius pasal 12. Lalu di pasal 13 ada 7 perumpamaan. Lalu di versi penggandaan roti, ya, ada yang satu yang di pasal 15, itu ada 7 roti dan 7 bakul sisa roti. Kalau yang versi minggu kemarin itu 12 sisa ya. Tapi kan ada 2 adegan penggandaan roti. Yang di pasal 15 itu sisanya 7 roti. Ada 7 roti yang digandakan dan 7 bakul nanti sisa roti itu. Angka sempurna. Lalu waktu Petrus bertanya, berapa kali saya harus ampuni saudaraku kalau dia buat salah? 7 kali kah? Yesus mengatakan bukan 7 kali tapi 70 kali 7. Jadi bermain dengan angka 7. Kesempurnaan. Tak terbatas ya, mengampuni dengan sepenuhnya. Ya, kira-kira itu yang mau dikatakan. Secara total, secara sempurna. Atau adegan 7 bersaudara menikahi perempuan yang sama. Ya, itu tes dari kaum Saduki terhadap Yesus. Ya. 7 saudara menikahi perempuan yang sama. Dalam doa Bapa kami, kalau Bapak Ibu hitung baik-baik, ada juga 7 intensi, 7 permohonan. Jadi jelas ini angka atau cara yang biasa waktu itu ya, dalam kalangan Yahudi, dan itu dipakai oleh Matius dalam Injilnya. Khas sekali Injil Matius. Ya. Lalu peran Petrus, tadi saya katakan, Petrus amat ditekankan perannya. Ya. Selalu dia yang bertanya. Dia yang tanya, boleh apa kita harus bayar pajak? Yesus bilang, oke, daripada kita buat ribut, kamu ke danau, mancing, ambil duitnya, bayar pajak ya. Sampai sekarang kan Bapak Ibu kalau ke berziarah ada ikan Petrus ya. Tentu yang sekarang nggak ada duitnya di mulut ya. Tapi adegannya jelas ya. Petrus yang tampil. Kalau bertanya tentang pengampunan, juga Petrus yang bertanya. Lalu Petrus yang mengaku Yesus di semua Injil. Ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus dan di atas wadas ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya. Dan dia menjadi pemegang kunci. Itu hanya ada dalam Injil Matius. Ya. Tekanan terhadap peran penting Petrus. Lalu Matius juga amat atau cukup positif ya, menilai atau menampilkan para murid. Kalau Bapak Ibu nanti mendapat Injil Markus, jelas beda. Ya. Kalau dalam Injil Markus, para murid itu negatif. Ya. Sampai akhir mereka tidak mengerti di Taman Getsemani, mereka semua lari. Jadi kegagalan total. Sedangkan di Injil Matius, para murid cukup positif. Mereka mengerti ajaran Yesus. Mereka bahkan mengaku Yesus sebagai anak Allah. Ya, setelah Yesus merendahkan badai, mereka mengatakan sungguh orang ini anak Allah. Jadi ada pengakuan anak Allah. Ya. Jadi cukup positif peran para murid. Ya.
Lalu juga yang menarik, Injil Matius adalah Injil gereja. Karena hanya ada dalam Injil ini kata eklesia, ya, jemaat atau gereja. Ya. Ini satu-satunya Injil yang punya kata eklesia. Dalam Perjanjian Baru hanya Rasul Paulus yang banyak pakai eklesia. Dari semua Injil hanya Injil Matius. Ya. Dikatakan di atas wadah sini, aku akan mendirikan jemaatku. Tentu kita terjemahkan dengan jemaat. Lalu dalam pasal 18, ya, kalau ada persoalan dalam jemaat, gimana itu diatasi? Nanti kita bicarakan minggu depan, disampaikan kepada jemaat. Jadi Yesus berbicara seakan-akan Yesus historis sudah membentuk gereja pada zaman. Itu cara Matius menampilkan cerita. Juga Matius ini amat menekankan Allah yang hadir di tengah gereja. Jangan lupa, waktu kabar malaikat kepada Yusuf, dikatakan anak itu akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Itu di awal. Lalu di akhir, Yesus yang bangkit mengatakan atau berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi dua tema tentang kehadiran, tentang penyertaan Allah di tengah jemaat. Di awal waktu Yesus sebagai kehadiran Allah lahir, Allah beserta kita. Lalu di akhir, Yesus yang bangkit menjanjikan bahwa dia selalu menyertai jemaatnya sampai akhir zaman. Ini jelas ya. Bagi Matius, Yesus tidak perlu naik ke surga, dan memang tidak ada adegan Yesus naik ke surga dalam Injil Matius. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya. Nah, itu kira-kira beberapa tema yang menjadi kekhasan Injil Matius. Ya. Karena itu Injil ini kita bacakan di tahun A, dan biasanya dalam tahun A ini kita menyoroti Yesus yang tinggal bersama jemaat sampai akhir zaman. Yesus yang mendirikan gereja, di dalam jemaat, dalam gereja ada pengampunan dosa, dalam gereja ada doa-doa yang dikabulkan, dan dalam gereja juga ada kekuatan maut dikalahkan. Itu nanti kita bahas dalam tema eklesiologi atau tentang jemaat. Ya. Nah, tadi saya katakan Injil ini paling susunannya paling rapi. Ada 5 khotbah besar. Biasanya di KPKS ini saya suruh peserta kursus hafal 5 khotbah besar dalam Injil Matius. Ya, itu kan padanan dengan 5 kitab Taurat. Ya. Orang bilang 5 khotbah besar itu khotbah di bukit yang terkenal. Matius pasal 5 sampai pasal 7, khotbah pengutusan atau khotbah visioner, Matius pasal 10, khotbah dalam perumpamaan, Matius pasal 13, khotbah tentang gereja, tentang hidup menggereja, Matius pasal 18, dan khotbah akhir zaman, Matius pasal 24 sampai 25. Ini 5 khotbah besar yang ada dalam Injil Matius. Jelas dia sengaja menampilkannya untuk sebagai padanan 5 Taurat Musa. Ya. Dengan itu dikatakan, ini loh Yesus sekarang memberikan Taurat yang baru. Ya. Yesus sebagaikan Musa yang baru, memberikan Taurat baru, dan Taurat baru yang puncaknya di hukum kasih. Hukum kasih itu ada di khotbah di bukit. Ya. Nah, di 5 khotbah besar ini ditempatkan di antara cerita-cerita, ya, blok narasi. Ya. Awalnya ada silsilah dan asal-usul Yesus, Matius 1-2. Lalu ada cerita tentang Yohanes, pembaptisan, pencobaan. Lalu ada cerita tentang mukjizat Yesus. Dikelompokkan. Lalu reaksi pertama terhadap pewartaan Yesus. Lalu ada reaksi kedua. Yesus sendiri mulai mengangkat atau membentuk para murid. Sesudah itu Yesus berjalan menuju ke Yerusalem. Di sana dia umumkan penderitaan 3 kali,
Lalu di Yerusalem terjadilah sengsara, wafat, kebangkitan Yesus. Nah, itu. Jadi ini 7 bagian narasi cerita dalam Injil Matius, dan di antara 7 bagian narasi ini dia menyisipkan 5 khotbah besar. Jadi mudah sekali struktur Injil Matius. 7 narasi tambah 5 khotbah besar. Itu mudah, karena Injil ini aslinya banyak dipakai oleh para katekumen di jemaat awal. Ya. Untuk katekumen dulu kan belum ada buku pegangan, mereka berpegang pada Injil Matius, dan untuk pegangan awal perlu tulisan yang mudah dihafal, ya, punya struktur yang jelas dan gampang dihafal. Nah, kita sedikit mendalami teks, ya, karena penting kita coba bicara umum, tapi juga sekali-sekali kita melihat teksnya. Nah, pendalaman teks untuk kristologi, ya, tema tentang Kristus, paling bagus kita mulai dengan apa yang paling pertama dalam Injil ini. Ya. Teks yang paling pertama dalam Injil Matius adalah silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Ya. Matius mulai dengan daftar nama-nama. Ini sebenarnya tidak bagus memulai cerita dengan nama-nama Yahudi begini. Ya. Amat membosankan. Ya, sulit. Saya kira tidak banyak orang yang buat renungan dengan silsilah Yesus. Ngapain ini nama-nama Yahudi? Tapi para penafsir Injil Matius menegaskan justru silsilah ini penting sebagai kunci untuk menafsir Injil Matius. Dalam silsilah ini sudah ketahuan siapa itu Yesus, ya. Misinya apa, identitasnya apa, juga identitas para pengikutnya. Lalu silsilah ini juga semacam ringkasan seluruh sejarah keselamatan. Jadi inilah yang teks yang kita sedikit bahas. Ya. Tentu Matius 1-2 itu menjadi konteks dari silsilah. Ya. Matius 1-2 sering disebut Matius Mini. Matius Mini. Seperti Indonesia Mini. Ya. Kalau Taman Mini Indonesia, cukup lihat Taman Mini, orang membayangkan seluruh Indonesia tanpa pergi sendiri ke Kalimantan, ke Papua, ke NTT, cukup pergi ke Taman Mini. Nah, demikian juga orang bilang. Dalam Injil Matius pasal 1-2 yang disebut Matius Mini, orang sudah bisa melihat keseluruhan Injil Matius. Karena di Matius 1-2 sudah ada begitu banyak tema-tema pokok Injil Matius dikatakan, ya, tentang Allah yang tetap hadir, ya, tadi ada Immanuel. Lalu Yesus anak Daud dan juga anak Allah. Lalu Yesus yang melanjutkan perjanjian lama. Injil yang juga diberikan terbuka kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi tema-tema yang khas Matius sudah ada di Matius 1-2, 2 bab awal. Dan dalam bab 1 dan 2 ini ada lagi silsilah. Ya, silsilah itu bahkan miniaturnya dari Matius Mini. Nah, itu yang mau kita lihat bersama. Ya. Silsilah, kalau Bapak Ibu baca, lihat Injil Matius. Ya, semoga Bapak Ibu punya Alkitab di tangan, apapun versinya, ya. Saya baca Injil Matius versi TB1, ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Diplos Geneseos Yesus Kristus, vio David, vio Abraham. Ya. Nah, yang saya mau tekankan sini kata Geneseos. Genesis. Genesis. Nah, kalau kita sebut Genesis, nah, kita sudah ingat satu kitab di Perjanjian Lama, ya, disebut kitab Kejadian. Jadi kaitkan jelas sekali. Awal Perjanjian Baru mulai dengan Injil Matius. Di situ awal katanya Genesis. Berarti Matius sengaja dia awali Injilnya dengan kata yang membuat kita yang baca ingat kepada kejadian di awal. Ya. Sayang kita terjemahkan dengan silsilah
Yesus Kristus. Makanya kalau mau harfiah, kejadian ya, yang dihadirkan oleh Yesus Kristus anak Daud ya, kalau mau maknanya ya. Lalu TB2 terjemahan baru pakai daftar nenek moyang ya. Karena ini Biblos. Biblos itu sebenarnya buku tentang kejadian Yesus Kristus atau kejadian yang dibawa oleh Yesus Kristus. Pokoknya Matius mau kaitkan dengan Genesis ya. Penciptaan di awal perjanjian lama dikaitkan dengan kehadiran Yesus yang mengawali penciptaan yang baru di perjanjian ya. Sama-sama nanti kita lihat di perjanjian lama roh Allah juga ya berperan. Nanti sebelum Yesus lahir ibunya dikandung oleh Roh Kudus. Ini sama aja ya, jadi baik penciptaan yang lama maupun penciptaan baru yang Allah wujudkan melalui Yesus, itu peran Roh Kudus ditekankan. Ya. Jadi lihat, seorang penulis Injil, Matius, yang punya latar belakang Yahudi, menulis untuk pembaca-pembaca yang dominan, punya latar Yahudi, dia pakai gagasan-gagasannya yang mereka langsung nangkap. Ini berarti Yesus ya, sebagai Mesias, dia mengawali sebuah penciptaan baru ya, sebagaimana dulu Allah memulai penciptaan yang pertama ya. Nah, lalu dikatakan Yesus ini siapa? Yesus ini anak Abraham dan anak Daud. Anak Daud dan anak Abraham. Harfiahnya sebenarnya putra Daud dan putra Abraham. Ya, jadi Yesus sebagai Mesias keturunan Raja Daud. Rasa kok bergaul suara. Halo? Oke. Masih ya, bergema ya. Tapi tidak terganggu yang lain? Oke, Yesus keturunan Raja Daud. Kalau saya tidak pakai mikrofon, ya silahkan dicoba lagi Pak. cukup jelas ya. Ya, tadi saya rasa agak bergema. 1, 2, halo? Ya, jelas Pak. Oke, sekarang sudah ya. Oke. Nah, kita fokus kedua ini, Yesus sebagai anak Daud dan Yesus sebagai anak Abraham. Jelas sekali ini ditangkap oleh pembaca yang Yahudi ya. Untuk orang-orang dari latar belakang Yunani ya, nggak relevan. Tapi untuk pembaca Matius yang dominan orang Yahudi, kalau dikatakan Yesus anak Daud, langsung mereka nangkap. Oh, berarti inilah Mesias atau Kristus yang selama ini kita tunggu-tunggu. Mereka tentu sampai saat itu masih menunggu, menantikan seorang Mesias seperti Raja Daud dahulu ya. Jangan lupa Daud itu jadi raja ideal. Ya, meskipun dia ada cacatnya, tapi dia tetap jadi raja ideal. Mereka menantikan seorang raja yang hebat, yang mengalahkan musuh, yang melindungi Israel, yang mempersatukan Israel. Itu zaman Daud, satu-satunya periode keemasan Israel. Jadi mereka menunggu itu, menunggu seorang tokoh seperti dia. Maka Matius tampilkan Yesus adalah anak Daud. Dia adalah Mesias keturunan Daud. Ya. Tidak usah tunggu lagi, dia memenuhi semua apa yang dijanjikan ya, dalam PL tentang seorang raja yang akan hadir, yang akan memerintah seperti Daud. Seluruh orang Yahudi, termasuk rasul-rasul Yesus di awal memang berpikiran begini, bahwa Yesus ini benar-benar raja
seperti Raja Daud. Kalau Raja Daud ya berarti perang, berarti usir orang-orang Romawi ya. Jadi amat politik. Ya. Nah, jadi ini orang bilang segi nasional, ya. Segi rajawi dari Yesus ditampilkan kalau disebut anak Daud. Tapi dikombinasikan oleh Matius dengan anak Abraham. Nah, Abraham memang bapak orang Yahudi, tapi juga bapak semua orang beriman. Jadi segi universal ditegaskan. Ya. Dalam diri Yesus yang adalah anak Daud juga ada keterbukaan terhadap orang-orang non-Yahudi. Maka dia juga anak Abraham. Kita tahu Abraham aslinya nggak Yahudi, dia aslinya asing lah ya, orang Aram, ya, Aram Mesopotamia, orang Irak ya. Lalu kedua, dalam kitab Kejadian Allah juga berjanji bahwa lewat Abraham semua bangsa akan diberkati ya. Kejadian 12, Kejadian 18. Semua bangsa akan diberkati lewat Abraham, lewat keturunan Abraham. Nah, ini dia Yesus anak Abraham. Melalui dia lah semua bangsa akan diberkati. Maka dia disebut anak Abraham. Itu kira-kira dua gelar di awal dipakai sebagai kalimat pertama. Ya. Matius memperkenalkan tokoh utama Injilnya. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Mesias, keturunan Daud, ya, Kristus, keturunan Daud. Dia akan memenuhi ya, janji-janji Tuhan kepada Daud, tapi sekaligus dia adalah anak Abraham, ya, yang juga membagi keselamatan dari Tuhan, janji-janji keselamatan itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi juga. Nah, lalu kita lanjutkan dengan silsilah ya, Bapak Ibu. Tentu tidak akan diajak untuk baca semua nama ini, membosankan. Tapi yang mau mengatakan ini bukan hanya daftar nama. Ya, sering orang gitu. Jadi silsilah itu bukan hanya daftar nama, tetapi ringkasan sejarah umat Israel. Ya. Maka ada nama, ada kata kerja ya, meskipun hanya memperanakan dan seterusnya. Sekarang kita udah ganti dengan mempunyai anak ya. Tapi tetap aja ada nama, ada tindakan ya. Itu yang membentuk sejarah ya, tokoh dan perbuatan. Dan Matius sendiri di akhir silsilah dia memberi ringkasan bahwa ini adalah sejarah ya. Sebab dikatakan jadi, ya, kalau jadi berarti dia menyimpulkan seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Jadi dia meringkas sejarah Israel dalam 3 tahap. Ya. 1 sampai 6 orang bilang periode ya, Abraham, ya, pra-monarki, pra-kerajaan ya, dari Abraham sampai Daud. Orang bilang itu sekitar 750 tahun, ya, para ahli sudah menghitung, dan di 750 tahunnya hanya ada 14 nama pria dan 3 nama perempuan. Lalu dari 6b sampai ayat 11 disebut periode kerajaan, karena di situ didaftarkan para raja, sampai ke pembuangan Babel. Dari Daud sampai pembuangan Babel, kalau dihitung sekitar 400 tahun, itu ada 14 nama pria dan seorang perempuan tanpa nama. Lalu 1:12 sampai 16 itu yang disebut periode post kerajaan ya. Dari pembuangan sampai Kristus itu kalau dihitung sekitar 575 tahun ya. 13 nama pria yang tidak terkenal, hanya 1 nama perempuan yang sangat terkenal ya, Maria ya, di akhir silsilah ya. Jadi orang membaginya periode sejarah keselamatan atas 3 dan dipenuhi dengan orang-orang yang ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang bobrok, ada yang saint, ada yang santu dan lain sebagainya. Dan juga yang paling penting Matius menyertakan juga para perempuan. Nah, itu tidak biasa di silsilah kuno ada perempuan dalam silsilah. Ya, kita tahu ada Tamar. Bapak Ibu pasti tahu Tamar ya. Kejadian 38 ya sebenarnya sudah dijodohkan
dengan anak Yehuda. Tapi anak Yehuda, karena anak yang pertamanya mati, dia takut memberi anak yang kedua. Oh, jangan-jangan mati lagi. Maka dia mengulur-ulur waktu, meskipun anak yang keduanya udah gede, tidak diberi kepada Tamar. Akhirnya Tamar menyamar sebagai perempuan jalanan, ya. Dia tunggu di depan kota. Yehuda datang, dia pikir ini perempuan yang bukan Tamar, maka dia mengajaknya, dan akhirnya mereka melahirkan seorang anak. Itu Tamar. Ya. Dalam tanda petik saya sebut memperdaya Yehuda demi memperjuangkan haknya. Karena dia memang berhak untuk mendapat anak dari Yehuda. Ya, di cerita itu dikatakan Yehuda akhirnya mengakui dialah yang benar, ya, saya yang salah. Ya. Tapi dia berusaha. Ya, bagaimana seorang perempuan, ya, Tamar yang sudah terdesak berusaha memperjuangkan haknya. Lalu Rahab, memang dia disebut pelacur di Yeriko yang membantu para spy, ya, para mata-mata Israel untuk masuk Yeriko. Ya. Mereka nginap di rumah dia. Ya. Jadi dalam arti tertentu dia ikut membantu, ya, pendudukan tanah Kanaan. Ruth, seorang Moab, ya, seorang perempuan asing. Lalu istri Uriah, ya. Dalam Injil Matius tidak diberi nama Batseba, tapi disebut istri Uriah. Ya. Itu jelas ini mau ditekankan bahwa Daud berdosa dengan istri orang. Ya. Lalu yang terakhir Maria, ya, istri sah atau secara legal dari Yusuf, tapi sudah mengandung dari Roh Kudus. 5 perempuan dalam silsilah, ya. 5 perempuan hebat. Tentu orang selalu menganalisa mengapa para perempuan dihadirkan. Ya. Biasanya dijawab, karena kelimanya situasinya tidak biasa. Ya. Mereka ada hal-hal yang agak tidak wajar. Ya. Perkawinannya itu tidak normal, katakanlah, ya. Ada semacam kasus. Ya. Jadi apa pesannya? Allah bebas memilih, meskipun secara manusiawi kondisi aneh. Ya, jadi keanehan secara manusiawi tidak membatalkan pilihan Allah. Ya. Lalu pesan yang lain, 3 dari 5 perempuan ini biasa disebut orang kafir oleh orang Israel. Ya. Rahab, Ruth, dan istri Uriah, Batseba. Artinya apa? Dengan masuknya 3 perempuan ini berarti juga mau ditekankan Injil yang terbuka untuk orang kafir, orang non-Yahudi. Lalu yang terakhir, segi mereka Tamar, Rahab, dan 2 itu terutama, ya, Ruth juga karena dia orang kafir biasanya dianggap pendosa. Ya. Ini cocok karena memang Yesus datang untuk menebus para pendosa. Jadi kehadiran 5 perempuan ini punya pesan yang khas. Oke, saya lihat waktunya. Ya. Masih bisa? Satu lagi. Terima kasih. Pak Horten, Ya. silakan. Oke, saya masih lanjutkan tentang silsilah ini, ya. Silsilah ini tadi dikatakan dia 3 kali 14 keturunan. Ya. Ini semacam pola yang tetap. Ya. Di belakang keteraturan ini biasanya dilihat sebagai ada yang mengendalikan. Ya. Di rumus A memperanakan B, terus teratur begitu. Jadi polanya tetap fix. Ini biasanya dalam tafsir dilihat sebagai suatu yang pasti, suatu yang terkendali, suatu yang terarahkan kepada puncaknya, yaitu Yesus. Artinya apa? Sejarah Tuhan yang kendali. Tetapi meskipun ada pola yang fix, yang teratur, tetap dalam silsilah ini kelihatan Allah tetap bebas. Ya. Tadi sudah dikatakan 5 perempuan yang sebenarnya tidak terlalu hebat, ya, yang agak punya cerita yang agak aneh, tapi dipilih. Ya, jadi apa? Tuhan tetap bebas, ya, dalam sejarah, dalam mengendalikan sejarah. Lalu yang paling menarik, kalau Bapak Ibu baca, di silsilah itu selalu dikatakan A memperanakan B. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Jadi selalu aktif.
di akhir berkaitan dengan Yesus, dia ubah dari aktif menjadi pasif. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang darinya dilahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tidak lagi Yusuf memperanakan Yesus dari Maria, kalau mau ikut pola ya, tapi dia sengaja mengubah menjadi pola pasif, sehingga Yusuf enggak berperan dalam kelahiran Yesus. Ya. Hanya ibunya yang dari dia dilahirkan Yesus. Ini pakai pasif, supaya nanti dalam cerita selanjutnya ada dikatakan Roh Kudus. Ya. Jadi lihat, disengaja memang Matius dengan teliti, ya, setelah ada rumusan yang kaku, aktif di akhir dia mengubah. Ya. Jadi Allah tetap bebas, ya, di luar pola, ya, yang sudah jelas dari awal. Dia terbebas untuk mengendalikan sejarah sesuai dengan kehendaknya. Nah, Ya. 3 kali 14. Bagaimana, Bu? Pak Horten, apakah boleh ini Iya. kita tunda dulu? Kita masuk ke pertanyaan dulu. Oke, boleh. Ya, silakan. Boleh ya, Pak? Ya? Oke. Ya, karena sudah 40 menit ini ya. Ya, oke. Ya, sudah 45 menit, Pak. Ya. Ya. Terima kasih banyak, Pak Horten. Bapak, Ibu sekalian, sangat menarik ya Injil Matius ini ya. Seru juga nih kita tahu tentang Injil Matius. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dipost di chat kita. Kita akan lihat. Boleh ditayangkan? Ya. Nggak apa-apa kalau mau sambil diketik, silahkan. Silahkan Pak Alex. Pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama itu berkaitan dengan mengapa di Injil Matius itu kan dikatakan bahwa para rasul itu dituliskan dalam cahaya yang positif, ditampilkan sebagai positif, sedangkan dalam Markus memang rasul itu ditampilkan sebagai tidak memahami apapun juga. Apakah ini memang merefleksikan kenyataan, ataukah memang itu adalah disengaja dituliskan begitu oleh para penulis Injil, dan kalau misalnya begitu, apa tujuannya mereka memberikan kesan subjektif seperti itu? Itu adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu lebih terarah kepada... Pak Alex, satu persatu ya Pak Alex. Ya deh, Satu itu dulu ya, yang pertama dulu deh, baik kalau begitu deh. Ya. Ya. Oke, ya. Mungkin yang pertama ini berkaitan dengan paham kita tentang penulisan Injil. Karena memang ini masih akan dijawab di bagian historis, tapi kita mesti membedakan tahap historis, ya, berarti tahun 30, ya, katakanlah mereka dipanggil tahun 26 sampai tahun 30 bersama Yesus, itu tahap historis mereka, apa yang terjadi dengan Yesus dan para rasul atau para murid. Lalu ada pewartaan lisan sampai tahun 60-an, berarti ada 20 tahun diwartakan secara lisan, dalam tradisi lisan, baru masuk dalam tahun penulisan setelah tahun 70. Katakanlah Matius, ya, menurut kebanyakan para ahli, ditulis tahun 80-90. Jadi perspektif Matius lah, ya, yang memilih, ya, jangan lupa, dia memilih sifat khusus para muridnya. Markus juga begitu. Tentu dalam tahap historis tercampur ya, ada kepercayaan, ada keraguan ya. Orang bilang untuk sampai ke tahap historis agak sulit kita masuk ke situ karena kekurangan informasi. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana setiap penginjil menampilkan para rasul itu sesuai dengan sudut pandang mereka. Jadi mereka memilih trait atau sifat tertentu dari kelompok rasul itu yang mereka munculkan. Tentu ada pesannya ya, ada pesannya. Kalau di Markus, para murid itu memang gagal, karena mereka gagal, maka mereka mesti start lagi dari awal ya. Karena itu Yesus yang bangkit mengatakan, ketemu saya di Galilea. Ya. Galilea kan tempat mereka start, mereka dipanggil. Kalau mereka gagal,
harus restart. Restart di mana? Di Galilea. Nah, itu kira-kira teologi para murid Markus. Sedangkan Injil Matius tidak. Untuk dia para rasul ini sudah cukup beriman, ya. Meskipun mereka tetap berjuang, ya, untuk tetap percaya, ya. Itulah yang maka mereka agak sedikit positif, tapi juga ada segi keraguan. Itu sebenarnya mencerminkan apa yang mau disampaikan oleh Matius, ya, tentang jemaatnya yang ada yang cukup kuat percaya, tapi ada yang masih ragu-ragu, ya, dalam kepercayaan, ya. Tentu dalam konteks bagaimana mereka yang Yahudi dan non-Yahudi, ya, bersatu dalam jemaat, ya. Kira-kira itu. Jadi yang penting kita bedakan, ini hanya pilihan perspektif penginjil yang pasti tidak seluruhnya mencerminkan keadaan historis yang orang sekarang katakan tidak ada yang tahu betul, ya, apa yang terjadi di tahun 30-an. Oke, itu dulu yang bisa saya jawab. Kita akan jawab lagi nanti di bagian historis, ya, pertemuan yang terakhir. Terima kasih Pak Horten. Silakan dilanjutkan Pak Alex. Pertanyaan kedua boleh ditampilkan? Terima kasih. Jadi mungkin saya rangkum sedikit. Jadi pertanyaannya adalah tentang silsilah Yesus. Itu mengapa pada akhirnya memang kita tahu bahwa Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria dari naungan Roh Kudus, tetapi bukankah itu menjadikan bahwa silsilah Yesus ini adalah silsilah Yusuf? Jadi bagaimana seharusnya kita melihat silsilah ini? Bagaimana dapat dikatakan bahwa Yesus adalah anak Daud, di mana Yesus adalah anak Allah juga? Mungkin kira-kira bisa dilihat juga dari segi itu. Terima kasih. Ya, kalau saya mengerti, memang silsilah yang dipakai, ya, atau daftar keturunan, ya, atau daftar nenek moyang, ya, itu yang dipakai dalam terjemahan. Karena yang didaftarkan itu kan mulai dari Abraham, ya, jadi makanya tadi saya katakan ini memang lebih sebuah sejarah, ya, rangkuman sejarah, bukan saja silsilah seperti yang biasa, karena banyak sekali nama dalam sejarah yang dilewatkan. Lalu kalau kita lihat tadi sekitar 400-500 tahun, nggak mungkin hanya 14 nama aja, ya, dalam kenyataan, nggak mungkin. Ya. Dalam kurun waktu begitu lama, ini nama-nama terlalu kurang. Ya. Jadi sebenarnya dia memang hanya menderetkan nama-nama penting, pokoknya polanya harus 3 kali 14. Ya. Ya, jadi dia hanya menjadi semacam ringkasan dari seluruh sejarah Israel. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan silsilah dalam Injil Lukas, itu silsilah yang berbeda. Itu persoalan selalu. Tapi ini mudah kita jawab bahwa memang ini sejarah yang dia ringkas. Ya. Beda dengan silsilah yang sekarang, misalnya jelas ini bapak, anak laki-laki punya anak, jadi jelas, ya. Kalau dalam silsilah Matius ini kebanyakan nama itu mewakili, ya, generasi tertentu. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya jawab, ya, tentang silsilah. Dan terakhir tentang Yusuf, memang di terjemahan kita masih pakai aktif, ya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebenarnya konstruksi bahasa Yunaninya, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang dari dia, maksudnya Maria, ya, yang dari dia dilahirkan dilahirkan Yesus yang disebut Kristus. Itu yang tadi saya katakan. Ya. Karena di situ Yusuf tidak berperan, ya. Roh Kudus nanti yang berperan. Itu persis tema adegan berikut setelah silsilah itu. Oke. Oke, lanjut Pak Alex. Terima kasih Pak Horten. Lalu pertanyaan ketiga adalah apa yang menjadi perbedaan mendasar dalam perspektif dari Injil Matius dibandingkan dengan Injil sinoptik yang lain, Markus maupun Lukas. Jadi mungkin jadi ya itulah seperti itulah pertanyaannya. Terima kasih.
Ya, ini memang diandaikan kita sedikit tahu tentang Injil Sinoptik. Ya. Mungkin nanti di bagian ketiga, di bagian historis, menyangkut sumber, baru kita ngomong tentang Injil Sinoptik. Ya. Markus, Matius, dan Lukas kan disebut Injil Sinoptik karena banyak samanya, tapi juga ada bedanya. Yang di tanah ini kan tentang perbedaan yang mendasar. Ya, kalau kita lihat tokoh utama yang ditampilkan adalah Yesus Kristus. Jadi sama. Tapi segi apa yang ditampilkan, Markus biasanya disebut segi penderitaan Yesus. Ya, karena dia menderita, makanya termasuk dia yang tidak dipahami juga oleh muridnya sendiri. Itu segi yang ditampilkan oleh Markus. Matius lain. Matius itu seginya bahwa Yesus itu ya, yang tadi saya katakan, dia sebagai Immanuel yang selalu hadir di tengah jemaatnya. Yesus yang mendirikan gereja kalau versi Matius, ya, yang selalu hadir. Karena itu dia tidak naik ke surga di Injil Matius, ya, selalu bersama gereja, selalu menyertai umatnya. Lukas biasanya lebih menekankan Yesus yang mewartakan kabar gembira atau menghadirkan kabar gembira, terutama kepada kelompok-kelompok pinggiran. Ya. Lukas sebut Injil untuk solidaritas antara orang kaya dan orang miskin. Jadi soal-soal sosiopolitik itu menjadi kekhasan Injil Lukas. Ya. Dan dia lebih kronologi, ya, lebih sejarah. Kira-kira itu kalau saya mau ngomong secara umum. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah 10 menit lebih kita menjawab, ada tanya jawab, mungkin masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, tapi kita akan tunda dulu pertanyaannya, tapi kita akan lanjutkan dengan sesi kedua ya Pak Horten ya. Itu dia udah bisa. Oke. Banyak deh. Nih, awas nih. Oke. Oke, tadi saya berhenti di angka 14 ya. Kita tahu 3 kali 14 ya. Ini biasanya disebut teknik yang disukai para rabi karena huruf Ibrani ya. Nama Daud itu kan Dalet, Wau, Dalet ya. DVD. Ya masing-masing punya apa? Punya arti atau punya nilai. D itu nilainya 4, W itu nilainya 6, D itu nilainya 4. Jadi kalau dijumlahkan berarti ini 14. Nama Daud itu bernilai 14. Lalu dalam silsilah dia posisinya juga ke-14. Jadi jelas kali ini memang dimaksudkan untuk simbol Daud. Ya. Nama yang bernilai 14 berada di urutan ke-14 dalam silsilah 3 kali 14. Lalu Daud juga disebut di awal silsilah dan di akhir silsilah. Jadi ini nggak mungkin betulan. Jadi dia bermain dengan angka 14 untuk menegaskan Yesus adalah Mesias keturunan Daud. Itu pendapat yang umum, ya. Meskipun ada ahli lain yang mengaitkannya dengan bulan, ya. Ya, sistem lunar, ya, 28 hari. Jadi ada 2 kali 14, ya, 3 kali 14, ya. 14 hari terbit, 14 hari tenggelam, lalu 14 hari terbit lagi. Ya. Abraham sampai Daud itu periode naik lah ya, periode terbit positif. Lalu Daud sampai pembuangan jelas itu periode turun, periode tenggelam. Lalu dari pembuangan sampai Kristus periode terbit yang abadi. Ya. Ada ahli yang membaginya itu berdasarkan berkaitan dengan bulan ya, perputaran bulan. Ya. Itu cara menafsirkan angka 14 ya. Ya, tentu ada yang kaitkan dengan angka 7 sebagai simbol kesempurnaan, berarti 6 kali 7. Ya. Dari 3 kali 14 mereka pecah menjadi 6 kali 7, 7 angka sempurna. Yesus menjadi pangkal untuk periode 7 yang sempurna ya, karena 7 pertama sampai 7 yang ke-6, lalu 7 yang ke-7 diawali oleh Yesus. Ya, ada yang tafsirkan begitu. Dan ini cukup mirip, karena di Injil Lukas juga ada 77 nama. Ya, itu mirip 7 kali 11. Ya.
Pokoknya apapun yang mau ditafsirkan, tetap pesannya yang sama. Sejarah umat Tuhan diatur menuju puncaknya, yaitu Yesus Kristus. Yes. Maka itu di akhir. Ya. Nah, kalau mau bisa dirangkum ya, tentang silsilah ya, yang menampilkan Yesus, ini deretan nama yang sebenarnya membosankan itu punya pesan ya, inti ajaran yang jelas ya. Semua yang terjadi di dunia sudah diatur oleh penyelenggaraan Allah. Ini khas Matius ya. Dan itu di Injil Matius, Bapak Ibu kalau perhatikan, tidak satu pun yang bicara ya. Yusuf suami Maria enggak satu pun kata keluar dari mulutnya ya, di Injil Matius. Maria juga enggak ngomong. Yang ngomong tuh hanya malaikat, hanya kutipan kitab suci. Ya. Jadi semua yang dari atas yang bicara ya. Sedangkan pelaku-pelaku manusiawi enggak ada ya. Paling nanti orang Majus ya. Tapi Yusuf, Maria enggak ada. Jadi yang intervensi selalu yang dari atas. Kalau ada bahaya, malaikat datang. Intervensi dari atas. Bangun, pergi ke Mesir. Begitu selesai bahaya, malaikat intervensi lagi. Bangun, kembali. Jadi begitu. Jadi dalam awal-awal ini memang ditekankan sekali bahwa semua yang ngatur itu dari atas. Apapun usaha manusia, meskipun Herodes dan lain sebagainya, yang mau menggagalkan, ya rencana mau membunuh bayi Yesus, tapi tidak mungkin menggagalkan rencana dari Allah. Itu khas teologi dari Matius. Semuanya sudah diatur oleh Allah sampai kedatangan Kristus. Ya. Lalu tadi dikatakan silsilah ini menekankan sekali peran Kus Daud dan Abraham. Ya. Ada model Raja Israel dan ada model orang beriman ditampilkan dari awal. Ya. Lalu di akhir kelihatan sekali Matius sengaja mau mengatakan Yesus ini berbeda dengan keturunan yang sebelum. Kalau tadi semuanya hasil dari laki-laki ya, si A memberanakan B, si B itu semua laki-laki. Lalu yang terakhir tentang Yesus itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Dia bukan katakanlah produk dunia atau produk manusia, tapi adalah anak Allah sendiri. Itu nanti yang diceritakan di adegan tentang kelahiran Yesus Kristus ya, pengaruh Roh Kudus dan seterusnya. Jadi di silsilah itu sudah ditekankan tentang siapa itu Yesus. Lalu juga identitas jemaat Kristus seperti apa ya, sudah ada. Ini kok di silsilah Yesus sudah ada keterbukaan terhadap 5 perempuan. Ada juga orang asing. Berarti jemaat Kristus itu juga harus merangkul semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Kira-kira itu yang mau dikeluarkan dari ringkasan silsilah ini. Tentu ada pesan. Ya. Pesannya untuk kita sekarang, kalau baca silsilah, ingat ini semua nama Yahudi. Ya. Ini biasanya dibaca 1 minggu sebelum Natal. Sekitar tanggal 17 Desember, pasti bacaannya tentang silsilah. Ya. Ingatkan pembaca kita yang orang Kristen, bahwa kita itu punya akar Yahudi. Agama Kristen sering terlalu, orang bilang, lupa akar Yahudi. Justru silsilah ditaruh di awal, supaya kita ingat, oh kita punya akar dalam agama Yahudi. Ya. Lalu para bapak bangsa yang ditampilkan juga tidak semua yang baik ya. Yakub tuh nggak baik-baik amat. Kita tahu Yakub kan ya dia sedikit membohongi Esau supaya dapat berkat. Ya. Yehuda apalagi tadi dikatakan Yehuda itu menghamili perempuan yang harus menjadi istri anaknya. Jadi Yakub, Yehuda, lebih bagus Yusuf sebenarnya. Kenapa nggak ditampilkan Yusuf? Ya. Jadi sengaja Matius memang memilih. Ya. Juga tidak dipilih istri-istri para bapak bangsa yang lumayan bagus ya, Rahel, Sarah, tapi justru dipilih 5 perempuan yang sebenarnya menurut ukuran manusia nggak terlalu bagus. Tapi itu ya apa dengan sengaja ditekankan bahwa karya Allah tidak akan terganggu, tidak akan gagal
karena keterbatasan kualitas manusia. Ya. Lalu para raja, ya, 14 raja dalam silsilah, hanya 2 yang baik, ya, selain Daud tentu, ya, Hizkia dan Yosia. Nah, selain itu nggak ada yang beres raja-raja Yehuda, ya. Ya, tidak setia, haus darah, banyak yang punya selir dan lain sebagainya. Daud sendiri sebenarnya nggak terlalu baik, ya, tapi itu juga sama, ya. Tetap Matius mau tekankan Tuhan, karya Tuhan tetap jalan meskipun orang-orangnya seperti itu. Ya. Lalu yang paling menarik, kelompok yang terakhir, ya, dari pembuangan sampai Kristus itu kebanyakannya nggak terekam. Jadi nggak ada di dalam Perjanjian Lama cerita tentang orang-orang itu. Jadi orang-orang yang sebenarnya nggak terkenal. Orang yang tidak punya nama. Orang yang tidak terkenal. Tapi justru dari pembuangan sampai Kristus diisi orang-orang yang seperti ini, yang tidak terkenal. Allah bekerja bukan sudah lewat raja-raja, tapi juga lewat orang-orang yang tidak terkenal, yang orang lupakan, yang tanpa nama, dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa menjadi pesan, ya, bahwa kita, apapun kualitas kita, apapun kualitas para pewarta atau petugas-petugas gereja ini, apapun kualitas gereja kita sebagai lembaga, ya, banyak isu, banyak desas-desus, banyak skandal, tidak akan membatalkan karya Allah. Itu juga saya kira pesan positif, ya, supaya kita tidak tunggu sempurna dulu mau menjadi pewarta Injil, tapi Allah tetap berkarya seperti orang-orang dalam silsilah itu, termasuk kita, ya. Termasuk Paulus, Petrus, Yakobus, Barnabas, dan seterusnya. Ya. Banyak yang tidak sempurna, termasuk kita di tahun 2020. Juga banyak yang tidak sempurna, tapi kita tetap dipanggil untuk meneruskan sejarah keselamatan dalam iman kepada Kristus. Kira-kira itu yang bisa jadi pesan dari silsilah untuk kita sebagai jemaat. Ya. Dan kalau mau kita kembangkan lagi tentang siapa itu Yesus, ya, tadi sudah dikatakan, dia anak Abraham, dia anak Daud, dia Mesias, keturunan Daud, tapi terutama kalau kita baca selanjutnya dalam Injil Matius, dia adalah anak Allah. Langsung sesudah silsilah ada berita tentang kelahiran Yesus dan dikatakan dia dikandung oleh perawan, ya, dan Roh Kudus. Ya. Dia berasal dari Allah. Yusuf keluar pentas, ya. Menarik Bapak Ibu, di Injil Matius Yusuf sudah tidak ngomong, tapi dia hanya beraction, action only. Ya. Dia hanya berlaku. Itu pun kalau diperintahkan. Jadi dia ditampilkan kalau ada bahaya. Jadi begitu ada bahaya dari Herodes, tengah malam bangun Yusuf, pergi lari ke Mesir. Ya. Jadi Yusuf tampil hanya kalau ada bahaya. Begitu kondisinya nggak ada bahaya, waktu bayi Yesus dapat hadiah dari orang Majus, di adegan orang Majus, Yusuf nggak ada. Karena nggak ada bahaya. Ya. Yang ada hanya orang Majus menemui anak itu dan ibunya, ya, di Matius pasal 2. Yusuf di mana? Nggak ada, nggak ditampilkan karena nggak ada bahaya. Itu saat bagi-bagi hadiah, ngapain Yusuf ada? Ya, kira-kira macam itu ya mau dikatakan. Tapi yang penting juga bahwa Yesus lahir karena dari seorang perawan dan dari Roh Allah. Persis seperti penciptaan. Di awal Roh Allah melayang-layang di atas, ya, alam semesta yang masih perawan, ya, yang belum ada sesuatu, ya. Sekarang dalam penciptaan baru juga Roh berkarya lewat seorang perawan. Jadi lihat dengan sengaja memang Matius mensejajarkan antara penciptaan awal dan penciptaan yang kedua, penciptaan baru yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Lalu gelar anak Allah kemudian Allah sendiri yang proklamirkan. Ya, kita tahu 2 adegan kunci dalam Injil. Ya, waktu Yesus dibaptis, suara dari langit mengatakan,
inilah anakku yang kukasihi. Demikian juga waktu peristiwa transfigurasi di gunung ya, Yesus berubah rupa. Juga dikatakan ada suara dari dalam awan, inilah anakku yang terkasih. Jadi Yesus sebagai anak Allah juga diproklamirkan oleh Allah Bapa sendiri. Teman-teman, ini anak yang kekasih. Ya. Banyak anak Allah ya, umat Israel anak Allah, nabi anak Allah, raja keturunan Daud biasa disebut anak Allah. Tapi yang kekasih ini ya, satu-satunya tunggal yang dikasih. Lalu selain diproklamirkan oleh Allah sendiri, juga gelar ini diakui oleh para murid di Injil Matius ya, Bapak Ibu. Para murid sudah mengakuinya waktu Yesus meredakan badai. Sungguh orang ini anak Allah. Petrus juga mengatakan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Jadi Petrus, para murid sudah mengakui Yesus sebagai anak Allah. Beda dengan Markus. Dalam Injil Markus, para murid tidak mengaku. Petrus hanya mengakui engkau adalah Mesias, selesai. Tapi dia pikir Mesias ala Daud, ya, raja yang hebat, yang perkasa, yang perang. Ya. Kapan diakui sebagai anak Allah dalam Injil Markus? Hanya di akhir. Waktu Yesus wafat, mati, saat itu juga kepala pasukan mengatakan sungguh orang ini anak Allah. Itu di Injil Markus. Setelah Yesus wafat, baru ada pengakuan tentang anak Allah. Di Injil Matius sudah diakui oleh para murid sebelum Yesus wafat. Ya. Dan seterusnya, gelar anak Allah ini juga ditekankan dan terutama segi ketaatannya. Ya. Dia taat sampai wafat di salib. Itu segi yang lain dari anak Allah. Ya. Segi kesetiaan dan segi ketaatan. Jadi soal relasi antara Yesus dengan Bapa. Ya. Itu yang penting untuk gelar anak Allah. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan, apa kristologi Matius dalam pelajaran pertama ini, ya, yang kita coba tangkap, terutama dari silsilah dan adegan-adegan yang lain. Yang pertama, Yesus anak Daud dan anak Abraham. Ya, tadi sudah disebut segi nasionalnya, ya, anak Daud, dan segi universalnya anak Abraham. Ada segi akar, ya, radix, ya, radikal. Itu dari kata akar, ya. Itu anak Daud, keyahudian. Ada segi global, ya, segi kesemua, ya, karena dia juga keturunan Abraham. Ya. Jadi ia Mesias atau Kristus yang dinantikan Israel sekaligus penyelamat, ya, sesuai dengan namanya Yeshua, ya, penyelamat semua manusia. Lalu dia memulai penciptaan baru, ingat kata Genesis, ya, dia memulai penciptaan baru. Ia bagian dari sejarah umat Allah karena masuk dalam silsilah, tapi juga dia menjadi puncak silsilah, ya, puncak sejarah. Dan yang satu lagi gelar, Yesus anak Allah karena dia lahir berkat karya Roh Kudus dalam rahim seorang perawan, ya, dan itu berarti dia punya relasi yang khas, yang unik, dan dalam hidupnya dia taat kepada Bapa, taat sampai wafat di salib. Ya. Bukti taat dan kasih itu dari pihak Yesus jelas sampai dia wafat di salib. Dari pihak Allah, dia mengasihi anaknya, maka dia membangkitkannya anak. Anaknya itu disalibkan karena orang bilang kau salah. Bapak bilang, oh enggak, dia benar. Maka saya bangkitkan. Saya mengasihinya sebagai anak yang taat. Ya. Kira-kira itu sedikit kalau saya coba, ya, dalam keterbatasan kita memberikan beberapa sintesis tentang apa yang dikatakan oleh Matius tentang Yesus, ya, dan beberapa catatan pengantar. Mudah-mudahan sedikit memberi gambar tentang Injil ini. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Horten. Sangat menarik ya melihat kristologinya Matius ini sebagai anak Daud, sebagai anak Abraham. Jadi
kita pasti ada di dalam sana karena juga universal ya sebagai bagian dari. Pertanyaan berikutnya yang tadi ada satu pertanyaan belum terjawab dan mungkin juga ada tambahan pertanyaan. Alex, silakan. Ya, pertanyaannya adalah, ini menanggapi pertanyaan pertama, maksudnya adalah tentang perbedaan antara Matius dan Markus menampilkan para rasul, dari yang satu dari segi positif, yang satu dari segi negatif. Jadi pertanyaannya adalah, apakah karena diyakini menurut tradisi gereja awal bahwa Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius, di mana Markus tradisi mengatakan ditulis oleh Markus yang muridnya, sekretarisnya Rasul Petrus, apakah itu penyebab perbedaan penampilan para rasul? Terima kasih. Ya, tentu ada pendapat tradisional ya, dan ada pendapat modern. Nanti kita bahas itu di bagian historis. Dewasa ini mayoritas ahli mengatakan Injil Markus yang paling tua itu dipakai oleh Matius. Jadi posisi dalam tafsir modern itu. Jadi Matius dianggap ditulis di tahun 90-an, berarti pandangan tradisional bahwa itu ditulis Rasul Matius tidak diterima. Itu pandangan tradisional dan pandangan modern biasanya berbeda ya. Mungkin lebih tepat melihat perbedaan tekanan teologi, ya, menurut saya lebih bagus. Karena kalau pengandaiannya Petrus menjadi sumber dari Markus, sebenarnya justru Petrus sebagai rasul utama ya, itu tidak ada keraguan bahwa sumber. Jadi lebih sebenarnya persoalannya ini mereka menampilkan sisi tertentu dari para murid untuk membawa pesan tertentu. Jadi mereka tidak menampilkan potret para rasul historis secara lengkap, tapi memilih watak tertentu dari para murid yang itu yang mereka mau tonjolkan dengan pesan tertentu. Ya. Baik, saya bisa jawab begitu. Mungkin hal-hal yang historis nanti kita bahas di akhir. Ya. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa orang Majus itu, cerita tentang orang Majus itu hanya muncul di Injil Matius dan tidak muncul dalam Injil-Injil yang lain? Apakah ada maksud tertentu yang mau disampaikan oleh Matius dalam menampilkan cerita para Majus ini? Ya, betul. Jadi di Injil-Injil itu, terutama Injil sinoptik ya, Injil sinoptik biasanya teori yang dominan begini. Markus menjadi Injil tertua dan dipakai oleh Matius dan oleh Lukas sebagai sumber. Ya. Lalu ada bahan-bahan yang Matius dan Lukas share bersama, tapi tidak berasal dari Markus. Itu yang disebut bahan dari sumber key. Ya, misalnya khotbah di bukit, doa Bapa kami, itu ada di Lukas, ada di Matius, nggak ada di Markus. Ya, ini bagaimana? Dari mana? Itu yang disebut dari sumber key, ya, sumber yang kuno dari tahun 50-an. Lalu selain Markus dan key, masih ada sumber khusus Matius dan Lukas sendiri. Banyak dalam Injil ya. Bapak tadi hanya sebut orang-orang Majus, sebenarnya mudah untuk lihat. Kalau dalam perikop, ya, dalam Injil perikop, di bawah judul perikop tidak ada ayat-ayat acuan yang menunjuk ke Injil lain. Misalnya bandingkan di Injil lain, itu berarti sumber yang hanya ada di Injil itu. Macam tadi orang-orang Majus, di bawah nggak ada dalam kurung bandingkan Lukas, Markus, dan lain sebagainya. Itu berarti cerita itu tidak ada di Injil lain. Dan itu banyak. Ya. Matius cukup banyak. Lukas tidak ada di Injil lain. Macam orang-orang Majus itu hanya ada di cerita di Injil Matius. Oh beda. Ya. Kalau dalam Injil lain nggak ada. Ya.
Tapi menarik, kalau Bapak Ibu baca Injil Lukas, yang datang menyembah di Injil Lukas adalah para gembala. Ya, gembala. Jadi gembala juga datang menyembah Yesus dalam palungan. Ya, tadi kita sebut Lukas kan tekankan orang-orang pinggiran, ya, orang-orang sederhana. Ya. Sedangkan di Majus, teologi Matiusnya tekankan apa? Oh, yang pertama datang menyembah Yesus bukan orang Yahudi. Orang Yahudi seperti Herodes malah mau membunuh bayi Yesus. Justru orang-orang di luar Yahudi yang datang mencari dan menyembah, ya, bayi Yesus. Tetapi sebelum mereka sampai bayi Yesus, mereka kemana dulu? Ke Yerusalem. Yerusalem tanya. Nah, begitu mereka tanya, Herodes suruh, tolong cek di Alkitab. Di mana Raja Mesias dilahirkan? Oh, mereka baca di Alkitab. Oh, di Bethlehem. Berarti apa? Orang non-Yahudi, meskipun ikut petunjuk bintang, ya, petunjuk alam, mereka tetap butuh petunjuk Alkitab untuk sampai kepada Mesias. Jadi ada pewahyuan alam dan ada pewahyuan Alkitabiah untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Nah, itu teologi yang mau dibangun oleh Matius dengan cerita orang Majus, ya, keterbukaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Itu kira-kira yang jadi kalau baca Injil atau cerita, kita memang harus lihat apa pesannya, ya, apa pesan teologinya yang mau disampaikan, ya, oleh Matius. Apa saya menjawab? Ya, terima kasih, Pak. Sangat sudah menjawab dengan cukup jelas. Ya. Terima kasih. Ya. Masih ada pertanyaan lain ya, Pak Alex, ya, silahkan. Baik, pertanyaannya itu kira-kira begini, Pak. Jadi ada yang bertanya bahwa kan ada ketradisun bahwa Rasul Matius yang menulis Injil Matius, dan Injil Matius menunjukkan pengetahuan yang mendalam tentang luas tentang adat istiadat Yahudi, tetapi yang diyakini menulis Injilnya adalah seorang pemungut cukai yang, ya, katakanlah diragukan keyahudiannya. Apakah memang benar yang penulis Injil Matius ini adalah Rasul Matius ataukah seseorang yang lain? Mungkin kira-kira seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Ya, tadi saya katakan ini kita bahas di bagian historis. Ya. Apakah Rasul Matius yang menulis, apakah Rasul Matius itu sama dengan pemungut cukai, itu juga problem, ya. Karena di Injil Markus tidak disamakan, ya. Baru di Matius disamakan. Itu, ya. Tapi saya lihat memang minatnya orang-orang pada hal-hal historis, ya. Ya. Nanti kita bahas itu. Saya biasanya simpan hal-hal historis seperti ini di akhir, ya. Karena ini penuh dengan pandangan, ya. Penuh dengan teori. Ya, jadi kita harus menggeser minat ke hal-hal yang tidak pasti, ke hal-hal yang pasti. Hal-hal yang pasti itu apa? Teksnya, ya. Teksnya dapat kita menikmati, dapat kita dalami, dapat kita tarik manfaatnya tanpa perlu kita tahu siapa persis dulu yang tulis. Saya kira itu prinsip sastra yang sehat, ya. Kalau kita nonton film, kita tidak perlu tahu siapa sutradaranya, siapa yang tukang listriknya, siapa penulis naskahnya. Kita menikmati filmnya. Film itu bisa membuat kita nangis, buat kita berubah dan lain sebagainya. Itu, ya, fungsi yang sama dari Injil-Injil. Oke, tapi itu tetap kita bahas di akhir, ya, kalau saya lihat, ya, pertanyaan-pertanyaan historis seperti ini. Ya. Oke. Pak Bayu, sabar ya, Pak Bayu. Kita ya sampai nanti. Oke, berikutnya masih ada lagi pertanyaannya? Sudah selesai? Ada satu lagi pertanyaan. Tidak. Ada satu lagi kan? Ya. Ya, ada satu lagi. Pertanyaan adalah tentang peranan Yusuf. Apakah dapat dikatakan bahwa Yusuf menyelamatkan Yesus pada waktu dikejar-kejar oleh Herodes maupun untuk menyingkir ke Mesir?
Itu pertanyaannya, tapi mungkin juga apakah peranan Yusuf dalam sejarah keselamatan selain menyelamatkan Yesus, itu mungkin bisa juga dibentuk seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Ya, jangan lupa ini Injil amat dekat dengan pembaca Yahudi. Ya. Kalau kita lihat Yusuf dalam PB, tentu untuk pembaca Yahudi langsung mereka ingat dengan Yusuf dalam PL. Ya. Dua-duanya tukang mimpi. Ya. Artinya mimpi sebagai sarana mereka dapat pesan, kan? Sarana pewahyuan. Jadi, dan dua-duanya menyelamatkan keluarganya dari bahaya maut. Ya. Yusuf yang di PL ya, menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Ya. Mereka mengungsi ke Mesir, diterima di Mesir. Ya. Tapi dia juga terkenal karena mimpi. Yusuf dalam PB juga dapat pesan dari Tuhan, dari malaikat lewat mimpi. Jadi ada kesejajaran antara tokoh-tokoh PB dan PL. Dan itu kita bisa pahami karena ini ditulis oleh seorang, katakanlah yang berlatar belakang Yahudi untuk jemaat-jemaat yang terbiasa dengan Alkitab Yahudi, ya, dengan perjanjian lama. Dan Yusuf memang ditampilkan dalam tanda petik sebagai pelindung. Maka dalam tradisi Katolik kan dia disebut Bapak Pelindung Keluarga Kudus, ya, dari Nazaret. Memang fungsinya melindungi. Tadi saya katakan dalam naskah Matius, dalam teks Matius, Yusuf itu kapan ditampilkan? Pada saat ada bahaya. Waktu ada bahaya yang mengancam bayi dengan ibunya, langsung dia dibangunkan mengungsi. Dan dia tidak pernah bicara, ya. Hanya pelaksana. Makanya kurang disukai oleh bapak-bapak ini Yusuf. Ya. Hanya pelaksana dia. Begitu tidur nyenyak dibangunkan pergi. Jadi kalau ada bahaya aja dia ditampilkan. Begitu nggak ada bahaya dia nggak ditampilkan. Tadi saya beri contoh. Waktu orang Majus datang membawa banyak hadiah, itu yang ditampilkan hanya Maria, ya, hanya ibu, ya, dengan si anak. Yusuf nggak ada dalam adegan orang Majus. Karena ini adegan bagi hadiah, bukan adegan yang berbahaya. Saya kira macam itu. Jadi fungsi melindunginya itu kuat, ya, dalam Injil Matius. Kira-kira itu saya kira perannya. Oke. Masih ada satu pertanyaan? Ya, pertanyaannya terakhir ya, kalau ada lagi. Sebetulnya ada satu lagi sih, tapi nanti habis ini aja deh. Pertanyaannya adalah, hanya Injil Matius dan Injil Lukas yang menampilkan silsilah Yesus. Tetapi mengapa ada perbedaan dari dengan nama-nama di kedua silsilah itu? Misalnya bahwa di Injil Matius itu ditampilkan Yesus sebagai silsilahnya memuat dari anak Salomo, tapi kalau dari Lukas dari Nathan gitu. Jadi ini mengapa ada perbedaan nama-nama dalam silsilah ini? Terima kasih. Ya, betul. Jadi perbedaan antara Lukas, ya, bukan Markus. Lukas pasal 3 dengan Matius pasal 1. Jadi di Injil Lukas, silsilah itu ditempatkan di luar masa kanak-kanak. Jadi waktu Yesus sudah mulai berkarya, baru ditampilkan silsilahnya. Sedangkan di Matius, sebelum Yesus lahir, ditampilkan silsilah. Jadi berbeda posisi. Ya. Yang kedua, berbeda urutan. Kalau di Matius, dia dari Abraham sampai ke Yesus. Ya. Dari urutannya, dari ujung dulu ke sekarang. Kalau di Injil Lukas, dari Yesus terus diurutkan ke belakang, ya, di back, ya, ke belakang terus sampai dengan Adam. Bukan sampai Abraham, tapi sampai Adam, dan Adam anak Allah. Ini jelas ini dua teologi yang berbeda. Yusuf atau Matius yang nulis kepada jemaat yang mayoritas Yahudi berhenti di Abraham dan Daud. Itu dua tokoh yang relevan untuk pembaca Yahudi. Lukas yang tulis untuk orang Yunani, latar belakang Yunani, nggak relevan. Tampilkan Abraham dengan Daud di akhir, dia tampilkan
kan Adam, dan Adam itu sebenarnya artinya bapak segenap umat manusia, ya. Bukan hanya bapak orang Yahudi, ya. Adam artinya manusia, ya. Lalu dikatakan Adam adalah anak Allah, jadi berakhir dengan Allah. Jadi sesuai dengan ciri universal pemikiran Yunani. Itu sebenarnya perbedaan mereka berteologi. Dan yang kedua, catatan yang paling penting mungkin silsilah ini sebenarnya sarana penginjil berteologi, bukan rekaman, ya, silsilah historis, ya. Ini perbedaan besar, ya, cara kita melihat silsilah, ya. Kalau kita lihat silsilah sekarang kan semacam rekaman yang pasti soal darah dan lain sebagainya. Padahal kalau orang mengatakan sulit, ya, karena di silsilah Matius misalnya dia hanya mau supaya ada 3 kali 14. Begitu banyak nama yang dia buang dalam sejarah. Begitu banyak raja yang penting yang dia buang. Pokoknya dia hanya mau jumlahnya 3 kali 14. Dan kita sudah lihat tadi kurun waktunya itu 500 tahun. Tapi diwakili oleh 14 nama aja itu nggak masuk akal. Ya. Jadi jelas dia melompat banyak nama. Jadi bukan sebuah silsilah yang harus dilihat secara historis, tapi lebih sebuah teologi yang mau dia tampilkan. Orang bilang ini teologi di balik nama dan peristiwa, ya. Itu jauh lebih bermanfaat, ya. Karena para ahli begitu banyak solusi yang mereka mau damaikan antara Lukas dengan Matius. Pasti gagal. Kenapa? Terlalu banyak nama yang berbeda. Ya, ada yang bilang silsilah Lukas itu lebih tekankan peran Maria, sedangkan silsilah Matius lebih tekankan peran Yusuf. Tetap aja banyak solusi seperti itu tidak berhasil menjawab semua, ya. Jadi menurut saya penjelasan historis tidak cukup, ya, atau tidak banyak gunanya, ya, karena kita akan masuk dalam begitu banyak dugaan, ya. Lebih baik menarik kira-kira pesan apa yang mau disampaikan lewat silsilah itu. Dan itu menurut saya tujuan kita membaca Alkitab, ya. Pesan rohaninya apa? Pesan silsilah ini tentang Yesus apa? Pesan tentang Allah apa? Apa yang dikatakan tentang Allah, tentang Yesus, dan apa ajakannya untuk kita? Nah, itu yang relevan, ya, kalau kita membaca kitab suci. Itu jawaban umum saya sebelum kita memang nanti membahas hal-hal historis itu di akhir, ya. Iya. Kira-kira itu, Bapak. Terima kasih Pak Horten. Pak Horten, hari ini dan Bapak Ibu sekalian serta teman-teman, kita sudah selesai membahas pengantar dan kristologi. Pak Horten kasih sedikit ini dong informasi. Yang minggu depan tuh kita mau bahas apa ya Pak Horten? Oh ya, Bapak Ibu, Tadi karena Bapak kita udah kasih. ada empat kali pertemuan, minggu depan kita fokus terutama ke soal-soal eklesiologi, artinya soal-soal gereja, ya, bagaimana hidup menggereja dalam Injil Matius. Dan memang Injil ini banyak menekankan segi-segi hidup berjemaat, hidup menggereja. Ya, itu yang kita akan bahas minggu depan. Oke, jadi itu sangat terkait dengan seperti tadi Bapak bilang, ya, konteksnya Matius itu sangat menggambarkan kehadiran Allah di dalam jemaat, ya Pak, ya. Mungkin itu nanti akan lebih terlihat di diskusi minggu depan, ya Pak, ya. Oke, Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian boleh di-unmute semua, videonya dinyalakan, lalu di-unmute semua. Bisa meng-unmute masing-masing pribadi? Bisa? Sudah di-unmute? Bisa, Bu. Sudah? Bisa? Oke. Kita beri tepuk tangan buat Pak Horten. Terima kasih banyak Pak Horten untuk malam ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Horten. Kita belum selesai. Bapak Ibu, sesinya belum selesai. Tolong sekarang kita pasang wajah keren masing-masing karena kita semua akan difoto, ya, nanti kita post di dalam grup. Tolong ditampilkan wajahnya semua. Nanti akan di foto berapa kali Bu Yuni? Aduh. Berapa kali? Sudah berapa kali ini? Baru sekali?
Karena banyak pesertanya, jadi aku harus ganti slide. Ya. Oke, silakan. Bentar, satu lagi. Apa ya? Ya. Ini. Ya. Mana? Oke. Bapak kita belum selesai ya. Terima kasih kita semua. belum doa penutup. Bentar. Sekarang silakan kita doa penutup dulu Bu Resti, tapi sesudah doa penutup jangan leave dulu ya. Kita masih ada satu kegiatan lagi. Silakan Bu Resti. Ya, terima kasih ya Pak Horten pada malam hari ini seminarnya. Marilah kita berdoa, doa penutup. Allah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam seminar Injil Matius ini melalui Bapak Hortensius. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan kasih cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga hidup kamu dipenuhi rasa syukur baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus di dalam seminar Injil Matius yang dibawakan oleh Pak Horten pada malam ini menguatkan iman kami sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam seminar Injil Matius secara live Zoom meeting pada hari ini. Semoga mereka tetap dalam naungan kasih-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman, silahkan menuliskan kesan dari atau masuk apa yang Bapak rasakan, manfaat yang Bapak Ibu sekalian dapatkan dari sesi kita yang pertama ini, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Tapi sebelumnya kita mau gerakan penutup ya buat semua ya. Bapak Ibu boleh tangannya dibuat seperti ini, tangannya dibuat seperti ini, ya. Lalu dipasang di sini, lalu kita akan difoto bersama. Pak Horten tangannya di mata Pak. Kita seperti Batman Pak. Nah seperti ini. Kita dibuat biar kita bisa difoto, ya. Bisa. Oke. Ya, silakan. Yuni udah difoto berapa kali nih? Udah dapat semua belum? Belum. Sudah? Ditunggu bentar ya. Belum. Bentar ya. Sekali lagi. Belum pernah kan? Yang ini kan? Iya. Sekali lagi. Sekali lagi. Tujuannya cipir, gerakan ini cipir. Oke. Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa nih? Jadi ini kan seperti kita melihat ya. Kita melihat, nah meneliti. Nah kita nih sebenarnya sedang mendengarkan, mungkin sambil di kepala ini banyak pertanyaan atau banyak resapan, karena kita sedang meneliti ini. Mata kita sedang mengamati, tapi juga mengamati juga dengan hati. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada masukan, ada manfaat yang Bapak Ibu sekalian dapatkan, tuliskan di chat sebelum live. Dan untuk yang sudah selesai, kita akan boleh dibuka semua, kita akan lakukan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Horten. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semua. Sampai ketemu Selasa depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Dah. Bye. Ada warna merah. Udah live ya? Halo Mike. Nah, udah. Udah tahu nanti dikirim. Udah. Banyak silsilah. Belajar lagi. Udah mau nih. Mana makanannya nih? Ketika makan tinggi aja.
Kenapa? Bentar, aku tak lipin dulu yang lain. Meeting. Bentar ya. Oke. Wait.